Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Marsha Monopo akhirnya kembali menemani Anda semua tentunya di program kesayangan kita Good News Program. Berbicara tentang kasih, pada dasarnya manusia ingin dikasihi dan ingin dicintai. Itu sebabnya saat ini banyak terjadi isu-isu yang membuat mereka manusia merasa kekurangan kasih. Makanya mereka mencari kemanapun mereka bisa menemukannya. Dan waktu mereka tidak menemukannya, maka mereka akan mengisi dengan segala macam pelarian. Ada yang narkoba, ada yang free sex, termasuk juga ini dalam kehidupan berumah tangga. Banyak yang merasa suami kekurangan kasih dengan istrinya, atau juga sebaliknya istri dengan suami, atau juga dengan anak-anaknya. Dan selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas bagaimana kita bisa benar-benar sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita. Bahkan kasih ini bukan berbicara tentang menuntut lebih, tapi bagaimana kita bisa memberi lebih lewat kasih itu. So kita akan kedatangan bintang tamu, narasumber yang luar biasa, yang pasti pasangan ini menjadi panutan buat kita semua dan mereka membuat sebuah buku yang saat ini lagi laku di pasaran. So jangan kemana-mana, kita akan ikuti setelah video berikut ini. Familiar dengan keadaan seperti ini? Pernikahan seakan bukan tempat cinta bersemi, tapi justru merupakan kuburan cinta bagi beberapa pasangan suami istri. Menurut data dari Pusat Statistik, lebih dari 350.000 kasus perceraian terjadi di tahun 2016. Itu pun yang dilaporkan ke pengadilan agama. Bagaimana dengan kasus mereka yang ditinggalkan pasangannya tanpa berita? Penyebabnya beragam, mulai dari masalah komunikasi, perbedaan pendapat, perbedaan pola asuh anak, masalah dengan mertua, masalah keuangan, atau hubungan seksual yang tidak sehat, terjadi perselingkuhan hingga KDRT. Kita butuh revolusi cinta dalam pernikahan kita, karena pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam hidup kekristenan, sebab Tuhan sendiri yang menginisiasikan pernikahan. Telah hadir buku keempat, persembahan dari Daniel Henrata dan Debbie Katarina, Love Revolution. Setelah sukses menuliskan buku Guard Your Family yang habis terjual hingga memasuki cetakan keempat, Love Revolution merupakan buku lanjutan dari buku Guard Your Family. Buku interaktif ini akan mengajarkan tentang arti hidup yang sejati, bagaimana tidak menyerah sampai love revolution terjadi dalam keluarga kita, mengenali waktu dan musim dalam kehidupan kita, juga millennial parenting. Sebab cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Dapatkan buku Love Revolution di toko buku rohani dan Tokopedia. Bukan cuma untuk masuk surga, tapi aku ikut Tuhan karena aku cinta sama Tuhan. Dan aku bisa cinta sama Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu cinta sama aku. Dan sudah dibuktikan dengan cara mati di atas kayu salib. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Selamat datang di Good News kembali, dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber sepasang suami istri yang juga menulis buku yang luar biasa, namanya Love Revolution. Dan menurut saya buku ini sangat cocok untuk kita baca sebagai keluarga, karena banyak sekali problem-problem yang akhirnya dibahas di buku ini. Dan tanpa panjang lebar lagi, saya langsung memperkenalkan yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pastor Daniel dan juga Pastor Debbie. Shalom Pastor Debbie, shalom Pastor Daniel. Terima kasih sudah mengundang kami di program. Kebalik. Jadi tamu di rumah sendiri ya. Iya, jadi tamu di rumah sendiri. Aduh, aku jadi merasa enak nih. Oke, aku ingin
membahas lebih dalam lagi tentang Silakan. buku yang Pastor Debbie dan juga Pastor Daniel buat ya, tulis ya. Dan sebelumnya mereka mungkin bertanya-tanya tentang love revolution. Apa sih sebetulnya love revolution itu? Well, kita tahu kata-kata love revolution itu ada dua suku kata. Yang satu love itu kasih, udah self explanatory. Tapi kalau revolution sendiri itu adalah sesuatu yang terjadi karena adanya ketidakpuasan. Jadi di dalam pernikahan konteks ini kita lihat bahwa orang yang jatuh cinta itu berjuta rasanya. Ya. Betul ya. Orang bisa nahan sakit, orang bisa rela sampai keluar kota tiap minggu, bahkan ada beberapa orang sampai ke luar negeri tiap minggu demi untuk ngapelin pacarnya. Sehingga akhirnya sampai mereka suatu titik mereka memutuskan untuk menikah. Nah tetapi kemudian pada waktu pernikahan ini terjadi, ternyata ada banyak kekecewaan, ketidakpuasan, dan mereka merasa bahwa sepertinya baru bangun tidur gitu loh. Baru sadar bahwa pasangannya itu bukan orang yang sempurna gitu. Sehingga akibatnya mereka berusaha untuk bereaksi dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin cara bicaranya menjadi begitu kasar, ada yang main tonjok, ada yang kemudian bahkan sampai berselingkuh, ada melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Nah, makanya dari dasar ini kami berdua memutuskan bahwa Tuhan berbicara kepada kami untuk menulis satu buku yang berbicara tentang adanya revolusi cinta. Bahwa cinta itu perlu direvolusi karena keluarga ini adalah suatu institusi yang ada di dalam hatinya Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi dan yang pertama kali yang Tuhan ciptakan tentunya segala macam isinya dan manusia. Nah pada waktu Tuhan menciptakan manusia, setelah itu nextnya Tuhan menciptakan institusi keluarga berupa suatu pernikahan. Nah jadi kalau pernikahan ini morat-marit berarti Tuhan inginkan supaya kita bisa kembali kepada rancang bangun mula-mula yang Tuhan inginkan. Di Alkitab itu dikatakan bahwa di akhir zaman ini akan banyak orang yang kasihnya itu menjadi dingin atau menjadi hambar. Nah di sini kalau mau dikategorikan ya sebenarnya love revolution atau revolusi cinta itu diperlukan bukan hanya untuk keluarga. Betul. Tapi juga yang terutama bagaimana dengan hubungan kita sama Tuhan. Ada orang yang setelah mengikut Tuhan belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Kemudian relationship-nya sama Tuhan itu menjadi hambar. Kalau berdoa itu hanya sebagai sebuah kebiasaan. Atau keharusan karena saya orang Kristen jadi harus pergi ke gereja. Tapi ketika berdoa ataupun ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika mengangkat tangan untuk memuji Tuhan itu gak ada rasanya. Hati kita sudah kayak mati rasa gitu. Nah jadi diperlukan love revolution dengan cara kita berhubungan sama Tuhan. Ya kan? Tapi juga diperlukan love revolution dalam hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau dalam mengikut Tuhan, apakah kita cuma mau mengikut Tuhan kalau Tuhan memberkati kita? Apakah kita cuma mau mengikuti Tuhan kalau keadaan baik-baik saja? Bagaimana ketika kita diizinkan melewati pencobaan? Apakah kita akan pergi meninggalkan Tuhan? Bagaimana ketika diizinkan ada hal-hal yang gak enak dalam hidup kita? Apakah kita masih bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tetap memilih untuk mengasihimu, aku tetap memilih untuk melayanimu, aku tetap memilih untuk ikut Tuhan. Karena aku ikut Tuhan bukan untuk dapat pesugihan, bukan untuk diberkati, bukan cuma untuk masuk surga, tapi aku ikut Tuhan karena aku cinta sama Tuhan. Dan aku bisa cinta sama Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu cinta sama aku. Dan sudah dibuktikan dengan cara mati di atas kayu salib. Nah kita harus kembali kepada esensinya. Esensinya ya. Cinta kasih itu apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula seperti itu. Nah kalau dalam mengasihi manusia ya itu lebih susah dari mengasihi Tuhan ya. Tuhan kan sempurna gitu. Kalau mengasihi manusia gitu kan, aduh rupa-rupa manusia kan banyak gitu ya. Nah tapi kita kembali diingatkan, kalau Tuhan bisa berbelas kasihan sama orang itu, bisakah kita punya belas kasihan yang sama? Ya belas kasihan buat sesama manusia juga ya, terutama sama keluarga. Dan setuju gak sih bahwa sekarang akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu yang terjadi di dalam keluarga. Sampai titik mana pernikahan itu butuh yang namanya love revolution. Di dalam jiwa manusia itu kan fragile banget gitu ya. Ada orang-orang yang terluka dari masa lalu. Ada orang-orang yang begitu oversensitif pada waktu misalnya mendengar gaya bicara atau gaya bahasa yang gak baik. Atau mungkin seorang suami yang merasa dulu dia disayang banget oleh istrinya pada waktu hartanya banyak, uangnya banyak. Tetapi sekarang pada waktu mulai terikat hutang-hutang yang banyak sekali dan kemudian keuangan jatuh menurun, istrinya tidak lagi menghargai. Atau pada waktu istri sekarang juga cukup banyak yang income-nya jauh lebih tinggi daripada suami, yang kemudian tiba-tiba istrinya tidak lagi menghargai suami seperti apa yang firman Tuhan ajarkan.
Jadi dari titik inilah pada waktu terjadi titik merasa ketidakpuasan. Titik merasa Yes, ketidakpuasannya. ini adalah suatu indikasi awal bahwa di dalam pernikahan atau hubungan itu mereka perlu satu revolusi. Wow. Jadi jangan ditunggu sampai berantakan, jangan ditunggu Ya. sampai pisah rumah, pisah ranjang, terus Ya. kemudian sampai talak satu, sampai mau bercerai. Jadi mulai dari titik awal ini kita sudah harus bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak pas di dalam pernikahan saya atau keluarga saya atau anak-anak saya, dan ini perlu yang namanya revolusi. Nah tadi seperti yang Debbie katakan bahwa ternyata ada kaitan yang istilahnya itu berkaitan erat sekali. Apabila hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak baik, Ya. biasanya akan dimanifestasikan antara hubungan antar sesama, terutama suami istri juga pasti akan terganggu. Karena itu nggak bisa diganggu gugat. Karena Tuhan itu apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya adalah suatu kebenaran dan merupakan suatu prinsip kehidupan yang harus kita jalani. Kalau Tuhan berbicara sesuatu dan kita nggak lagi peka, nggak lagi istilahnya hanya transaksional berhubungan dengan Tuhan, maka kita bisa pastikan keluarganya pasti akan berdampak. Wow, saya jadi ingat ada di firman Tuhan bilang 1 Yohanes. Dia di 1 Yohanes bilang bahwa Allah adalah kasih. Otomatis kalau kita mengasihi Tuhan, Yes. kita artinya bisa mengasihi sesama kita. Yes. Karena Betul. Allah kita adalah kasih. Wow, seru sekali pemirsa Good News. Mungkin saudara juga sedang mengalami apa yang sedang kita bahas kali ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Ya. Love Revolution. Siapa tahu Anda butuh tentang Love Revolution ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi kita nggak cuma melihat negatifnya Kelemahannya, daripada kehidupan iya. dia, Tapi tetapi pada kelebihannya. suami bertanggung jawab untuk mulai mencoba menemukan karakter-karakter positif apa yang selama ini sudah secara natural, alamiah dimiliki oleh istri. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Pemirsa Good News, terima kasih kalau Anda sudah setia dan masih bersama dengan kami juga dan masih bersama dengan Pastor Daniel dan also Pastor Debbie. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Love Revolution ini. Kalau kita lihat di buku ini ya Pastor Daniel, Pastor Debbie, ada yang temanya What is Life. Itu sebetulnya mau berbicara tentang apa sih What is Ya. Life itu? Jadi kita mengajak pembaca yang budiman ketika membaca Ya. buku Love Revolution ini untuk berpikir sejenak. Bahwa ternyata hidup ini bukan cuman melakukan pekerjaan kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi hidup ini punya arti yang lebih daripada itu. Dan kalau mau dibilang even dalam hidup pernikahan, dalam hidup berkeluarga itu pasti nggak mungkin cuman lewat begitu saja. Ada tujuan ilahi kenapa Tuhan mengizinkan keluarga kita ini terbina dan terjadi. Nah dalam buku itu kami mengajarkan life is between birth and death. Jadi artinya hidup itu adalah antara kelahiran dan kematian. Jadi Kematian. antara B dan D. Nah jangan lupa bahwa dulu kita waktu masih TK belajar A, terus B, baru C. C, terus D. D. Nah jadi antara B dengan D itu ada inisial C, C, ya. ada Iya, huruf iya, ada C-nya. C, ya. Nah, di situ kami mengajarkan ada 5 C yang kami bagikan. Yang pertama, life is a choice. Jadi hidup ini adalah pilihan. Ya, karena seringkali orang setelah menikah lalu merasa gue salah pilih. Iya. Ya kan? Kemudian mencari jalan keluar yang paling gampang yaitu bercerai. Padahal Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian. Ya. Yang Tuhan kehendaki adalah pemulihan. Nah, benar. itu pun adalah pilihan kita. Apakah kita mau bercerai yang gampang atau kita mau mengalami proses-proses Ya, pemulihan. masalahnya gini loh Marsha, pada waktu orang pacaran, cinta itu kan sejuta rasanya. Nah ini yang sering kali orang nggak ngerti gitu ya. Kenapa kalau gue lagi jatuh cinta seakan-akan mata ini jadi kabur. Iya, cinta buta lah ya. Cinta Pastor buta gitu ya. Padahal orang tua udah ngasih tahu nih, nggak cocok nak. Firman Tuhan udah mengatakan nggak compatible, tapi masih diterjang aja. Karena ternyata pada waktu seseorang lagi jatuh cinta atau in love, ada berbagai macam chemical atau respon hormon Oh, ya. di dalam otak manusia yang lagi nyerbu otaknya gitu. Proses kimia Ya, ya. Proses ada kimia, proses ya. kimia, ada hormon-hormon yang keluar gitu, ada Ya. dopamin dan macam-macam. Dan ini kami sebutkan di buku kami. Dan kemudian itu mempengaruhi sehingga cara berpikir kita menjadi bias. Nggak lagi merasa sakit, nggak lagi merasa terhina, yang jauh jadi dekat gitu ya, yang dekat jadi jauh banget gitu ya. Dan kemudian istilahnya hal itu yang membuat seakan-akan kita dinina bobokkan dengan orang yang tidak baik ini, karena mereka apalagi kalau orang itu pandai untuk mengatur kata-kata, pandai untuk memberi hadiah, pandai untuk flattering kita gitu ya, Ya. mengatakan kamu cantik, kamu ganteng, kamu ini dan macam-macam. Dan itu semua pada waktu hormon ini kemudian mulai reda,
mata ini mulai terbuka. Ya nggak cocok gitu. iya. Ini yang terjadi. Ya. Ya. Nah kemudian yang kedua, life is a covenant. Jadi ini C yang kedua. Hidup itu adalah sebuah perjanjian. Kalau kita bisa hidup hari ini sebagai anak Tuhan itu karena Tuhan membuat perjanjian sama Abraham yang kemudian kita warisi janji tersebut Betul, ya. ya. Nah, tapi juga ternyata kalau dibaca di kitab Maleaki ada satu ayat yang berkata Tuhan tidak berkenan kepada seorang suami. Ya kan, kemudian suami ini bertanya sama Tuhan, kenapa kamu nggak berkenan kepada doa-doaku padahal aku sudah mempersembahkan di altarmu persembahan korban, ya kan. Terus Tuhan bilang karena kamu berlaku tidak setia kepada istri seperjanjianmu. Itu kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya is the wife of your covenant. Jadi ternyata pernikahan itu adalah sebuah covenant. Kita membuat sebuah janji di hadapan Tuhan, sebuah covenant. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kita memperlakukan pernikahan kita terus kalau nggak cocok ya udah ganti aja deh gitu kan ya. Istri seperjanjianmu itu adalah istri yang pertama. Pertama kali kita datang ke altar Tuhan dan minta diberkati sama Tuhan. Jadi dalam sekali yang kita jabarkan dalam buku itu ya. Lalu yang ketiga, C yang ketiga adalah komitmen. Setelah kita membuat covenant kita harus memegang komitmen kita. Seringkali orang akan berkata bahwa setelah jalanin pernikahan ini puluhan tahun aku gak merasa cinta lagi lah. Cinta itu bukan soal perasaan. Tetapi cinta itu adalah sebuah komitmen yang harus kita pegang. Kalau kita sudah memilih untuk menikah, bukan lagi aku akan mencintaimu kalau I feel like it. Kalau aku merasa, bukan transaksi. iya, kalau aku merasa pengen mencintaimu. Tapi kalau kamu lagi gak baik tingkah lakunya, aku gak merasa mau mencintaimu. Lah cinta itu bukan tentang perasaan, tapi tentang komitmen yang harus kita pegang. Karena aku pernah mengucapkan janji nikah. Ya kan, karena sudah ada covenant ini, apapun yang terjadi, kamu mau manis, kamu mau pahit, kamu mau baik, kamu tidak baik, hari ini aku tetap mencintaimu karena aku pegang komitmen di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah karakter. Nah, kita harus mengembangkan karakter kita supaya makin hari makin sesuai dengan Kristus. Yang kelima yang terakhir tapi bukan yang paling kecil adalah life is about Christ. Yes. Hidup ini adalah tentang Kristus. Jadi kalau kita sampai hari ini menjalani hidup pernikahan kita mau bahagia mau enggak itu masih secondary. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan izinkan masih berada dalam pernikahan ini karena Kristus ada di dalamnya dan Kristus menopang kita. Wow, luar biasa. Jadi ada choice, ada covenant, ada komitmen, karakter, and also Christ di dalam kita ya. Nah, Penting. kalau ada misalnya keluarga yang, aduh kayaknya keluarga saya, pernikahan saya udah nggak tahu saya mau bawa kemana, udah nggak ada harapan, ini kayaknya nggak seperti keluarga yang lain. Jadi saya nggak tahu mau bawa keluarga saya kemana. Mungkin bisa dibilang kehilangan visi atau juga belum menemukan visi. Nah gimana caranya dia bisa menemukan visi untuk keluarga dan seberapa penting visi itu buat dihidupi? Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang lain, keluarga pernikahan orang lain ya, kenapa mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Padahal kalau kita tahu pergumulan, permasalahan yang mereka hadapi juga nggak kecil-kecil banget gitu. Tetapi beberapa keluarga made it, beberapa keluarga did not make it. Nah satu hal yang membedakan yang saya pasti bisa yakinkan adalah bahwa orang-orang yang made it atau yang berhasil melewati masa-masa susah, karena mereka melakukan apa yang dilakukan itu berbeda dengan apa yang orang-orang gagal lakukan. Salah satunya adalah memiliki visi Tuhan. Nah kita mesti ngerti Mas ya, bahwa di dalam dunia bisnis kata-kata visi ini saya bisa katakan adulterated gitu loh. Maksudnya diselewengkan, sehingga kata-kata visi ini hanya dikotakkan mimpi lu apa sih dalam hidup. Pemirsa sekalian mesti mengerti bahwa mempunyai visi sebagai anak Tuhan itu bukan cuman kita mau mimpi apa dalam kehidupan kita yang mesti akan kita raih. Tetapi life is Christ tadi itu adalah pengenalan akan Kristus dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya menikah dengan Debbie? Kenapa kami punya 2 orang anak? Nah ini yang kita perlu mengerti. Nah di dalam buku kami, puji Tuhan kami tulis di bab 7, judulnya Redefining Vision. Kami mengajarkan bahkan to the point bagaimana kita bisa menangkap visi Tuhan. Yang pertama adalah suami istri harus berkomunikasi dulu. Kalau nggak berkomunikasi nggak bisa. Karena komunikasi adalah titik awal daripada sebuah pemulihan. Nah setelah berkomunikasi, berdiskusi, kita sadari bahwa kita sama-sama mengalami ketidakpuasan. Dan ini bagus kadang-kadang dituntun oleh satu orang pihak ketiga, bukan wanita lain atau pria lain. Tetapi konselor pernikahan atau coach dalam pernikahan yang membantu untuk to re-strategize atau reposition cara berpikir yang salah gitu ya. Kemudian membantu untuk
mereka berdua suami istri ini kemudian untuk mulai mengerti karakter-karakter kuat positif apa yang selama ini ada dalam kehidupan istri. Biasanya suami akan melihat nih. Jadi kita nggak cuma melihat negatifnya Kelemahannya, daripada kehidupan dia, tetapi pada kelebihannya. suami bertanggung jawab untuk mulai mencoba menemukan karakter-karakter positif apa yang selama ini sudah secara natural alamiah dimiliki oleh istri. Sebaliknya, istri juga mulai define, menetapkan kira-kira karakter positif kuat apa yang secara alamiah natural dimiliki oleh suami. Ini dulu. Jadi suami istri pada waktu apabila anak-anak masih kecil hanya mereka berdua, kemudian mulai di-define satu persatu. Ditulis di selembar kertas. Ditulis. Ya, yang betul. nantinya akan dirumuskan menjadi visi buat keluarga kita. Jadi ada 8 pertanyaan di dalam buku ini yang kami tanyakan. Untuk ini guideline aja. Karakter positif adalah kerangka yang baik untuk menemukan visi Tuhan. Tuliskan beberapa karakter itu. Jadi ditulis satu persatu. Yang kedua, pikirkan bagaimana keluargamu mau dikenang misalnya. Ya, jadi kita harus mikir nih, kita nggak bisa kadang-kadang ini perlu waktu seminggu, kadang-kadang bisa sebulan, kadang-kadang bisa setahun untuk proses menangkap visi Tuhan ini. Supaya kita bisa mengerti. Dan kemudian gua mau dikenang kayak apa gini ya. Jadi nanti kalau terutama pada waktu hidup ini di dunia cuma sementara, tetapi hidup di dalam Tuhan itu kekal. Amin. Di dalam kekekalan bagaimana kita mau dikenang oleh anak-anak, cucu sampai cicit kita. Jadi kemudian yang ketiga, hubungan pernikahan seperti apa yang kita inginkan untuk supaya dilihat oleh anak-anak kita. Jadi hal-hal seperti ini ada 8 pertanyaan yang dalam buku ini secara jelas cukup self-explanatory untuk membantu sampai kemudian yang terakhir suami istri mencoba untuk scribble atau membuat beberapa penulisan jurnal dan ditimbang, dilihat dengan firman Tuhan, didoakan, dipuasakan bila perlu. Sampai kemudian akhirnya mereka berani untuk membuat satu summary bahwa ini yang kami tangkap, bahwa ini yang menjadi visi Tuhan buat keluarga kami. Keuntungannya apa? Pada waktu seseorang sudah mengerti visinya Tuhan buat kehidupan mereka, ini seperti sudah tahu destinasinya kemana. Jadi seperti kita lagi mau naik ke mobil kita, kemudian suami istri bilang, lu mau kemana? Nggak tahu. Tapi ini udah tahu nih, jadi kita tinggal kalau nggak tahu jalan ke sana, tinggal masukin aja ke Waze atau ke Google Maps. That's it, nanti kita tinggal ngikutin. Nah di dalam kehidupan ini pada waktu kita sudah mengerti visinya Tuhan, kita tinggal berdiskusi dan Waze kita yaitu Alkitab, firman Tuhan tinggal dibuka, tinggal ikutin aja, pasti sampai sasaran. Semua distraction, nanti kalau ada jalan ditutup atau ada kemacetan tinggal ditur, ngikutin firman Tuhan. Nah ini pentingnya kita punya visi di dalam kehidupan. Wow, luar biasa sekali. Berarti saudara-saudara dan keluarga, terutama suami istri harus memiliki visi dari Tuhan. Itu kita perlu duduk bareng berarti, duduk bareng, membicarakan segala sesuatu. Harus. Luar biasa sekali. Pemirsa, sebentar lagi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. When the mountains fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will
You break every change, our lives in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, grace overflows in us. You're more than enough for me. Wow, luar biasa Michelle. Terima kasih Michelle. Saya dengar Pastor Daniel, Pastor Debbie, mereka udah latihan selama 4 tahun untuk lagu ini. Lama, mereka berarti karena sungguh-sungguh untuk tampil di Good News program kali ini. Dan dahsyat ya. Dan saya rasa mungkin Michelle sudah mengalami love revolution itu sendiri. Oke pemirsa, ini ada kabar baik buat pemirsa semua. Saya akan membagikan 5 buku Love Revolution. Nah buat pemirsa di rumah yang ingin sekali memiliki buku ini, caranya gampang banget. Saya akan memberikan pertanyaan dan saudara tinggal menjawab saja. Bagaimana cara jawabnya? Cara jawabnya saudara bisa mengikuti format yang sudah tertera berikut ini. So pertanyaannya adalah, tadi Pastor Debbie berkata bahwa dalam kehidupan kita ada birth dan juga ada death juga ada di situ. Jadi ada di tengah-tengahnya ada C ya. Nah tadi Pastor Debbie menyebutkan ada 5C. Nah kira-kira sebutkan 5C tersebut. Apa ya jawabannya ya? Nanti buku ini akan diberikan buat saudara untuk 5 orang pemenang saja. Sekali lagi ya, 5 orang pemenang saja. Tapi jangan khawatir saudara-saudara yang akhirnya tidak mendapatkan kesempatan dan belum menjadi pemenang. Dalam Tokopedia tersedia, jadi tinggal linknya saudara bisa lihat berikut ini. Nah jadi bisa langsung dipesan saja di situ karena buku ini bagus sekali untuk kita semua yang sudah berkeluarga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Good News Program. Lakukan saja apa yang Yesus katakan. Jangan berfokus pada yang negatif, tapi ketika Yesus bilang sediakan tempayan, ya cari dong tempayan, ini memperlebar kapasitas kita. Lalu isi dengan air, ini bicara tentang konstan hidup kita. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Pemirsa Good News Program, kita masih berbincang-bincang dengan Pastor Daniel dan juga Pastor Debbie, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar sebuah pernikahan dan keluarga mengalami yang namanya revolusi cinta. Karena kita terus menyebutkan tentang revolusi cinta. Nah gimana sih supaya kita bisa alami gitu Pastor Daniel? Ya, kita mesti ngerti ya bahwa di dalam keluarga itu diibaratkan seperti sebuah kapal. Kita sering mendengar ini ya, bahwa keluarga kita kayak bahtera gitu. Nah kapal kita itu kita mesti tentukan kita mau jadi kapal seperti apa. Ada 2 macam kapal dalam buku Love Revolution yang kami tulis. Yang pertama adalah kapal pesiar. Kapal pesiar itu enak banget, nyaman, istilahnya liburan, pleasure atau leisure gitu ya. Tetapi di dalam kehidupan kemudian istilahnya nggak cuman about holiday and leisure. Tetapi tadi sebelumnya kami sebutkan bahwa dalam kehidupan ada visi dan misinya Tuhan. Ya. Nah satu kapal ini yang saya sebutkan yang berbeda adalah kapal perang. Nah tentunya bukan berarti dalam kehidupan kita akan terus perang, bukan masalah seperti itu. Tapi kapal perang ini adalah kapal yang tangguh. Kapal yang akan beroperasi karena adanya suatu tujuan dengan jelas. Yang hanya menunggu perintah daripada komandan saja. Dan kemudian kapal ini akan mempersiapkan mulai dari laksamana, kapten kapalnya sampai dengan awak kapal yang paling rendah itu akan mengerti tugasnya semua. Nah makanya untuk mengerti suatu love revolution dalam pernikahan, kita harus mengerti ini dulu. Nah kemudian belajar daripada kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus ada di suatu pesta. Di sana kita belajar banget bahwa ternyata untuk kita memiliki revolusi dalam pernikahan kita, satu hal yang kita nggak boleh lupa yaitu bahwa kita tidak boleh berfokus kepada hal yang negatif. Jangan lagi berfokus kepada anggurnya habis, sudah tua, udah tidak mungkin dipulihkan, udah keriput, udah ini, udah itu. Mungkin Debbie bisa nambahin sesuatu. Tapi fokusnya pada Tuhan Yesus. Yes. Karena waktu mereka sedang melakukan wedding di Kana itu ya, mereka kehabisan anggur kan. Nah kemudian ada ibu Yesus di situ yang ngomong sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Terus Yesus bilang, ibu waktuku belum tiba. Tapi terus ibu Yesus ini mengambil langkah iman dan kasih tahu kepada pelayan-pelayan di wedding itu, nanti ya kalau Yesus ngomong apapun juga yang dia bilang kamu harus kerjakan, lakukan saja. Jadi taat untuk melakukan apa yang Yesus katakan gitu ya. Nah dalam pernikahan kita juga gitu, kadang ada saatnya anggur pernikahan kita yang manis itu kemudian habis, menjadi hambar.
Kalau kita mau supaya anggur ini kemudian dipulihkan kembali, diberikan anggur yang baru oleh Tuhan, lakukan saja apa yang Yesus katakan. Jangan berfokus pada yang negatif, tapi ketika Yesus bilang sediakan tempayan, ya cari dong tempayan, ini memperlebar kapasitas kita. Lalu isi dengan air, ini bicara tentang konstan, hidup kita harus, hati kita juga harus dipenuhi sama firman Tuhan, ya kan? Karena itu adalah air yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus bilang sekarang cedok, bawa ke kepala pesta, kepada MC-nya nih, kepada Marsha Manopo gitu kan ya. Terus kan gemeteran dong karena pelayan-pelayan ini tahu bahwa sebenarnya isinya adalah air. Tapi karena mereka mau taat kepada Yesus, mereka bawa juga kepada Marsha Manopo, kepada MC-nya. Dan ketika dicicipin sama MC-nya, kaget dong Marsha, karena loh, wow, ini anggur enak banget. Di kebudayaan orang Yahudi, anggur yang enak itu disajikan di depan. Ketika orang-orang baru datang, mereka menikmati anggur yang enak sekali. Kemudian nanti terakhir-terakhir baru yang kurang enak dikeluarkan. Karena begitu yang terakhir-terakhir mereka udah agak pening, agak mabuk gitu ya. Jadi mereka gak akan tahu lagi kualitas anggurnya seperti apa gitu. Tapi ini kebalikannya, yang paling enak justru di belakang. Jadi hidup mengikuti Tuhan, pernikahan kita itu semakin tahun bukan semakin hambar tapi semakin manis di dalam Tuhan. Caranya itu tadi ya. Kami pada waktu awal pernikahan kami itu nggak gampang. Di buku ini kami juga jabarkan, maksudnya di dalam buku Love Revolution ini kami nggak cuman nulisin yang indah-indah, termasuk ada banyak kesalahan-kesalahan. Jadi yang pertama dulu, kami menikahnya secara sederhana banget. Diberkati di sebuah gereja, kami nggak, pestanya itu spesial banget. Kalau pengen tahu pestanya spesial seperti apa, harus baca buku ini. Karena kami jabarkan secara terperinci gitu, pestanya seperti apa. Dihadiri oleh berbagai macam orang yang luar biasa di suatu steakhouse yang sangat terkenal di Surabaya. Nah kemudian pada waktu kami punya anak, kami juga mengalami berbagai macam kesalahan. Saya salah paham dengan dia salah paham dengan saya. Seringkali kami juga saling teriak gitu ya. Dan kemudian pada waktu punya anak, pressure-nya lebih besar karena kebutuhan keuangan juga semakin banyak. Jadi satu hal ini yang kita nggak boleh buat dalam membina hubungan rumah tangga untuk mengalami revolusi adalah jaga hubungan, satu dengan Tuhan, dua suami istri. Nah makanya di buku ini juga kami mengajarkan pentingnya suami istri untuk pergi honeymoon. Honeymoon ya? Oh iya dong. Saat itu honeymoon kan pertama kali aja tuh. Nah ini yang terjadi masalah. Pada waktu kita tanya kepada pemirsa sekalian, kapan terakhir kali Anda honeymoon? Ya pemirsa ya. Banyak orang akan berkata, oh dulu waktu kami pas baru habis pernikahan, kami ada yang langsung, ada yang harus nabung dulu 6 bulan setahun gitu ya. Tetapi ternyata honeymoon bukan cuman pada waktu awal titik pernikahan. Tetapi kami menyarankan kalau bisa minimal itu udah paling kecil banget, setahun satu kali. Gitu ya. Setahun satu kali ya. Nah di buku ini ada khusus di bab 6, judulnya aja keren Marsha ya. Di bab 6 judulnya adalah pergi honeymoon. Pergi honeymoon. Jadi, ini penting banget nih ya. Jadi pergi honeymoon. Di sini ada di Indonesia nih, kita tinggal di suatu negara kepulauan yang luar biasa banget. Ada mau lu honeymoon mau ke gunung bisa, ke pantai bisa, mau hotel bintang 5 ada, bintang 1000 juga ada gitu ya. Dan kita berikan tips-tips bagaimana bisa pergi honeymoon yang nggak harus mahal gitu ya. Karena beberapa orang kan faktor ekonomi gitu. Tapi selain itu juga salah satu poin yang penting untuk bisa mengalami revolusi cinta adalah kita mesti mengupgrade cinta kita. Bukan cuman eros antar suami istri, bukan cuman karena ketertarikan fisik, tapi harus di-upgrade levelnya menjadi unconditional love, menjadi kasih yang agape, menjadi godly kind of love gitu ya. Nah itu nggak mudah, karena kita manusia, kita perlu belajar ya kasihnya Tuhan itu seperti apa. Karena ada ditulis di Mika pasal yang ke-7 ayat 19 ya, ayat ini berkata, ini antara Tuhan dengan kita. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi dulu manusia itu banyak sekali berbuat jahat, berbuat dosa sehingga Tuhan gak suka, gak berkenan lihat manusia ya kan. Sampai pernah dikasih air bah gitu kan, zamannya Nuh. Semua manusia habis sisa Nuh dan keturunannya. Tuhan restart lagi gitu kan. Tapi Tuhan itu akhirnya bisa kembali menyayangi kita. Nah ini adalah poin-poin yang kita perlu belajar dari Tuhan. Ketika suami kita, istri kita, anak-anak kita atau orang tua kita terlalu banyak melakukan kesalahan, melukai hati kita again and again. Gimana caranya kita masih tetap bisa mengampuni mereka dan mengasihi mereka, kembali menyayangi mereka. Seberapa jauh mereka pergi, seberapa dalam mereka jatuh, seberapa sakit
hati ini sudah dilukai oleh mereka, gimana caranya kita bisa membuang semua pelanggaran mereka itu, menguburkannya ke tubir laut dan belajar untuk menyayangi mereka kembali. Itu kita sebagai manusia perlu belajar. Saya pernah dengar satu lagu yang namanya Reckless Love. Itu Yeah. Ceroboh. Itu lagu Sembrono, bagus sekali. ceroboh. Yes. Sembrono di mana cintanya Tuhan tuh selalu membuka hatinya ketika kita Betul. melakukan kesalahan, kita bertobat, dosa lagi, tapi Tuhan tetap membuka tangannya dan memberikan kita kasih yang luar biasa. Pastor Daniel dan Pastor Debbie boleh tanya anaknya sekarang udah berapa? Pastor? 2. Anaknya 2. Anak kami 2. Yang pertama? Anak kami yang pertama 20 tahun. Ya. Sekarang lagi kuliah di Singapura. Di satu sekolah art school. Kemudian anak kami yang kedua seorang cowok baru berumur 10 tahun. Jadi rentan usia mereka 10 tahun. Dan puji Tuhan mereka berdua bukan anak-anak yang sempurna. Tetapi Tuhan pakai mereka berdua untuk membentuk kami menjadi pasangan yang juga lebih tangguh, menjadi orang tua yang lebih tangguh untuk bisa membantu mereka untuk mengenal akan Kristus Yesus. Satu hal Marsha kita nggak boleh lupa bahwa pernikahan kita membantu membentuk pola patron pernikahan anak-anak kita. Oke. Jadi bagaimana kita meresponi atau bereaksi terhadap permasalahan yang ada itu akan dilihat oleh anak kita. Terekam dalam memori benak mereka. terdalam mereka. Sehingga nanti suatu hari pada waktu mereka masuk dalam pernikahan dan menghadapi kesukaran-kesukaran seperti bagaimana kita menghadapinya. Mungkin modelnya nggak sama, tetapi mereka akan melihat, oh ternyata orang tua saya gampang menyerah. Orang tua saya main pukul, orang tua saya suka ngumpat. Itu akan keluar dan mereka lakukan. Atau sebaliknya orang tua saya lebih memilih untuk berdoa di dalam tekanan kehidupan yang sangat berat. Mereka lebih memilih untuk minta untuk dikonseling oleh pakar pernikahan. Mereka lebih percaya kepada firman Tuhan. Walaupun tidak mudah, walaupun mungkin pemulihannya tidak bisa sempurna. Tetapi mereka melihat bagaimana Tuhan menolong keluarga itu. Dan itu akan terekam dalam benak terdalam mereka. Sehingga pada waktu mereka masuk dalam pernikahan, itu akan menjadi pola patron pernikahan bagi anak-anak kita. Jadi ada tantangan tersendiri Oh, ya. ada. Apalagi Banyak. sekarang banyak yang bermasalah di millennial parenting gitu. Banyak. Mereka bingung, aduh nih anak-anak milenial gimana Betul. caranya. Soalnya Betul. berbeda sekali, gap generasinya beda sekali. Ya. Nah kalau misalnya saudara semua, pemirsa semua juga memiliki masalah dengan millennial parenting, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Good News. Dan ketika kita udah nyampe pada tahap yang seperti itu, ketika anak sudah percaya sama kita, maka kita bisa mendapatkan hatinya. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Millennial parenting. Sepertinya ini juga menjadi isu yang sedang marak saat ini karena banyak sekali orang tua yang sampai sekarang bingung bagaimana mengendalikan anak-anak milenial ini. Karena mereka lebih kritis, mereka butuh jawaban-jawaban yang pasti dan mereka suka depresi sendiri, stres sendiri. Termasuk mungkin orang tua saya kayaknya. Saya ini ada di milenial paling akhir-akhir begitu, Pastor Daniel. Dan karena mereka bingung sehingga terjadi gap yang sangat jauh antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah di buku ini kan juga ada tentang millennial parenting. Boleh diberitahu buat satu hal yang kita mesti ingat ya. Pada waktu kita semua masih remaja termasuk saya nih ya. Ada kenakalan-kenakalan remaja lah. Misalnya aja merokok. Beberapa orang mungkin minum. Beberapa orang mungkin melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik. Atau pergi ke tempat-tempat yang salah gitu ya. Dan kita anggap itu cool. Keren banget gitu ya. Kita merasa gede banget. Kita merasa jagoan banget. Dan kalau dinasihati kalau orang tua kita merasa orang tua kolot gitu ya. Orang tua nggak ngerti lu udah dinosaurus gitu ya. Udah nggak istilahnya nggak relevan dengan anak-anak. Dan kita berpikir nanti kalau gua jadi orang tua, gua akan izinin anak gua ngerokok gitu. Gua akan izinin anak gua judi gitu. Ya, macam-macam ada yang seperti itu. Oh ada ya Pak ya? Ada dong. Tapi Ketika masih remaja. Gitu. Tapi kemudian pada waktu kita beranjak menjadi orang tua Lain dan lagi punya ceritanya. anak, melihat bagaimana bayi mungil itu ada di tangan kita kemudian berjanji, gua akan jaga lu nak sampai sebisa-bisa gua gitu. Pokoknya gua akan pelihara lu nggak akan hidup susah seperti gua gitu. Gua akan jaga lu nggak akan hidup ngawur seperti gua. Nah ini yang menjadi, kemudian tiba-tiba ada cara berpikir yang berubah. Nah kemudian berusaha diterapkan dan kemudian ternyata bayi kecil mungil ini nggak cuman diem oek dikasih susu, cuman diem gitu aja, tapi bisa bantah. Dan kemudian hal itu kemudian apa yang kita kira dulu cool, kita kira keren, kemudian pada waktu anak kita mulai
mulai menjadi remaja, kemudian mulai punya teman-teman yang indikasinya tidak baik, mulai nonton pornografi, mulai belajar minum, mulai pulang malam, nggak pulang gitu ya, kita mulai khawatir. Dan kemudian kita mulai ngamuk dengan mereka. Seakan-akan kita lupa dengan apa yang kita omongkan. Dan kemudian kita mulai maki-maki anak kita, dan itu semakin lama semakin membuat jurang pemisah semakin besar. Titik awalnya di sana. Jadi ternyata gap generasi itu terjadi bukan hanya pada anak-anak milenial dengan orang tua mereka, tapi dari generasi ke generasi udah seperti itu. Apalagi sekarang ketika era komunikasi, informasi sudah begini dahsyat terbuka dengan adanya internet. Jadi anak-anak kita tuh lebih cepat gede karena mereka dapat banyak sekali informasi yang ada di internet. Nah, kita sebagai orang tua tentu nggak mungkin bisa menjaga mereka sampai dikurung anaknya, nggak boleh terkontaminasi oleh dunia, nggak boleh lihat internet gitu kan ya. Pas masih kecil mungkin bisa, tapi ketika mereka sudah mulai gede ya untuk bikin PR di sekolah aja perlu untuk ngecek internet. Jadi kita nggak bisa kurung mereka terus, tapi kita harus persiapkan mereka. Kasih tahu mereka bahwa nanti kalau kamu pada saatnya kamu akan jelajahi internet, kamu harus tahu itu bagaikan sebuah pisau. Di tangan seorang pembunuh ini bisa buat bunuh orang, tapi di tangan seorang chef ini bisa jadi masakan yang sangat lezat. Nah, jadi di dunia internet itu ada banyak hal yang negatif, ada banyak yang jelek, tapi juga banyak yang bagus. Nah, kita kasih mereka contoh, misalnya kalau sekarang dengan James yang masih kecil ya, setiap kali kalau kita misalnya lagi belajar sains, IPA gitu, dia kan nggak cuma di textbook aja apa yang ada, tapi dia sering punya pertanyaan lebih lanjut gitu kan ya, misalnya dinosaurus apa yang paling besar yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, saya juga nggak tahu jawabannya, jadi saya harus riset dulu, dan ketika kita riset bareng-bareng gitu kan, saya tuntun dia supaya dia tahu bagaimana caranya menggunakan internet dengan cara yang positif gitu ya, dan bertanggung jawab. Tapi bukan cuman itu aja, kalau dengan anak-anak zaman sekarang itu kita harus banyak menyentuh hati mereka. Jadi jangan cuma kasih another information, jangan cuma head knowledge. Tapi mereka kadang-kadang lebih pintar dari kita. Iya, gimana caranya kita bisa duduk, ngobrol, ya kan. Apalagi kalau anak yang sudah beranjak dewasa seperti anak kami ya. Yang pertama pada waktu dia dalam masa-masa remaja, kami juga sempat mengalami bumpy roads dalam hubungan kami gitu kan ya. Dia kalau pulang sekolah tutup pintu, kunci, nggak mau ngomong sama siapa-siapa gitu kan. Ntar makan malam keluar cuman sebentar, habis selesai makan malam masuk lagi ke kamarnya. Susah sekali untuk menjangkau dia. Betul. Nah, itu diperlukan waktu and effort dari orang tua untuk mau duduk dan tanya, "Nak, kamu kenapa? Gimana keadaan kamu? Sekolah kamu gimana? Teman-teman kamu gimana?" Untuk supaya anak itu tahu bahwa kita tuh peduli sama dia. Bukan cuma mau menghakimi dia kalau salah dimarahin, bukan cuma itu. Tapi bahwa orang tuanya ini benar-benar mengasihi dia. Dan ketika kita udah nyampe pada tahap yang seperti itu, ketika anak sudah percaya sama kita, maka kita bisa mendapatkan hatinya. Ya, karena memang sekarang banyak sekali yang mereka kayaknya nggak bisa bercerita sama orang tua mereka, mereka takut dimarahin. Kira-kira ada strategi khusus nggak sih untuk anak-anak milenial ini, kalau sekali ditegasin mereka marah, cuman nggak nganggap kita sebagai sahabat? Ada cerita? Pertama tadi memang udah benar itu. Jadi jamah hati mereka. Hati ya, jamah hati. Jadi seringkali harus berbicara heart to heart. Kasih anak pengertian kenapa papa atau mama khawatir seperti ini. Ini penting banget gitu ya. Dan kasih kesempatan anak tuh berbicara. Nah, kadang-kadang orang tua nggak boleh main sekak aja. Main sekak itu istilahnya anak ngomong terus udah dikasih jawabannya, gini loh gitu aja nggak bisa. Anak gitu baru kan. keluar kaki kiri, papa mama udah 1000 kata. Wow. Nah itu jadi ya udah, apa yang mau diomongin udah tahu semua kok. Jadi belajarlah untuk diam, mendengarkan anak itu bicara. Nah, kemudian yang kedua, orang tua perlu punya peraturan yang jelas. Ya. Nah, kemudian orang tua harus menunjukkan bahwa mereka bisa menjalani peraturan itu juga. Jadi orang tua pintar buat peraturan, tapi orang tua yang paling pintar melanggar duluan. Sehingga anak-anak melihat bahwa papa mama nggak konsisten. Sehingga kalau papa mama makan juga main handphone, kenapa misalnya, saya dilarang? Iya. Ketika ada di meja makan nggak boleh bawa handphone, tapi papa mamanya sendiri bawa handphone gitu kan. Angkat telepon, seakan-akan lebih superior daripada anaknya. Nah ini yang hal-hal sepele seperti ini yang kadang-kadang membuat anak nggak lagi percaya dengan orang tua. Terus kemudian di dalam peraturan itu apabila sudah jelas dan dilakukan, orang tua perlu belajar untuk menjadi tegas. Tetapi bukan keras. Tegas itu penting. Anak-anak perlu diberikan ketegasan, apa yang boleh adalah boleh, yang tidak adalah tidak. Yang maybe masih bisa didiskusikan, ayo kita diskusikan. Jadi anak-anak lebih suka untuk diskusi dengan orang tuanya. Sehingga anak-anak melihat bahwa ternyata orang tua nggak maunya pokoknya menang sendiri. Dan orang tua harus bisa
menyampaikan satu message yang sangat penting bahwa kita ini one team. Kita satu tim, nak. Kita bukan musuh, kamu bukan pesaing papa mama bukan pesaing kamu, tapi we are one team to achieve visionnya Tuhan tadi itu. Ya. Anak-anak pada waktu semakin beranjak lebih besar, mereka harus mulai diperkenalkan akan visinya Tuhan buat keluarga kita. Sehingga bersama-sama anak-anak boleh menangkap, mengerti, menghidupi, menjalani bersama orang tua visi yang Tuhan berikan buat kehidupan keluarga kita. Ini penting banget. Wow, tuh pemirsa, kita udah dikasih kisi-kisinya sama Pastor Daniel dan juga Pastor Debbie. Jadi yang pertama memang kita harus sentuh hatinya. Harus. Artinya ada kehadiran orang tua buat Harus. anak-anaknya ya. Yes. Sehingga mereka ngelihat orang tua saya ada buat saya. Dan juga ada tadi yang namanya kita jadi contoh, jadi teladan. Buat anak-anak kita menghidupi apa yang Yes. kita ajari setiap mereka. Dan itu sangat penting sekali dan mungkin pemirsa juga sekarang lagi struggles juga. Tapi waktu kita jalani ini, kita percaya bahwa nanti anak-anak kita juga mungkin akan dekat kembali kepada pasti. kita ya. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ada kesaksian nih Pastor Debbie dan juga Pastor Daniel. Ada jawaban doa dari pemirsa Good News. Saya akan bacakan buat saudara. Seorang ibu bersaksi, Shalom Bapak atau Ibu di Good News, terima kasih atas topangan doanya. Pada bulan November kemarin, anak kami Gio Dio dari Papua lulus masuk Fakultas Kedokteran Gigi di Bandung. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini salah satu jawaban doa dari pemirsa Good News. Dan kalau pemirsa ada yang perlu didoakan, tim kami akan terus mendoakan saudara ya. So langsung aja kirimkan doa-doanya buat Good News program. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, kalau selama Anda belum menyadari bahwa ada bagian porsi di mana kesalahan itu terjadi karena kesalahan Anda, keluargamu tidak mungkin mengalami pemulihan, pemirsa. Yang percaya katakan amin. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Pemirsa Good News program kembali lagi dan kita akhirnya sampai pada penghujung acara kita. Tapi sebelum kita berpisah, saya mengundang Pastor Daniel untuk memberikan sermon ya buat kita Ya, semua. oke. Kalau misalkan- Marsha, terima kasih ya. Aku yang terima kasih. Udah dibantu. Sama-sama. Aku udah Kebersamaan diundang. kita selalu exciting banget. Terima kasih ada Marsha. Aku terima kasih juga Thank Pastor you, Debbie Mas juga Jan. Pastor Daniel juga. Terima kasih loh untuk semuanya. Semoga ini Revelation itu. juga bisa berbicara untuk pernikahan kamu dan Amin. Amin, 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 nggak amin. lama lagi juga sudah akan punya keturunan kan? Wah, amin Pastor. Haleluya. Amin, Kasih lu, amin. bro. Yes. Alright, ya. Haleluya. Oke, bagaimana dengan Anda? Love revolution, saudara. Di dalam setiap kehidupan kita perlu revolusi. Ingat, pada waktu ada terjadi ketidakpuasan, berarti ada sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Dan tentunya kita nggak bisa cuma saling nyalahkan kepada salah suami, salah istri, salah mertua. Nanti ujung-ujungnya akan salah Tuhan gitu ya. Dan ini akan repot banget. Mari kita lihat bersama-sama bahwa ternyata pada waktu kita masih bernafas, masih ada di dalam kehidupan ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita berubah dan untuk belajar menjadi baik. Buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, kita melihat bersama-sama ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata tidak ada cara yang lain di dalam suatu kehidupan. Apabila Anda mau kehidupan pernikahanmu mengalami satu perubahan, satu perbaikan, satu revolusi gitu ya. Kecuali yaitu kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Jadi langkah yang pertama yaitu mulai sadari bahwa Anda juga nggak sempurna kok. Kesalahan yang terjadi, misalnya perselingkuhan, kebangkrutan atau anak yang kena narkoba, hamil di luar nikah. Itu juga salah Anda juga kok. Nggak bisa cuma nyalakan satu pihak saja. Nah kalau selama Anda belum menyadari bahwa ada bagian porsi di mana kesalahan itu terjadi karena kesalahan Anda, keluargamu tidak mungkin mengalami pemulihan, pemirsa. Yang percaya katakan amin. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada waktu umatku yang atasnya namaku disebut, itu datang kepadaku dengan merendahkan diri loh. Merendahkan diri itu artinya, ya Tuhan ada porsinya, saya salah. Selama ini sebagai seorang ayah, saya nggak pernah ada di rumah. Saya pintar, hanya ngasih uang, 1 bulan 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Tapi nggak pernah ada orangnya, itu Anda sedang menanam bom waktu kehancuran pada keluargamu.
Atau misalnya seorang ibu yang tidak pernah mau ngurusin anaknya, mungkin uang bukan masalah buat Anda, semua diserahkan kepada mbak, kepada suster, kepada pembantu rumah tangga. Terus kemudian sampai anaknya mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anda hanya bisa menangis, menyesal, Anda bisa proses orang itu kepada pihak kepolisian, orang itu bisa dipenjara, tetapi anakmu sudah ternodai. Jadi ini yang kita perlu pelajari. Makanya di dalam kehidupan kita perlu sadari bahwa setiap kita nggak ada yang imun terhadap kehancuran. Setiap daripada kita perlu yang namanya revolusi kasih. Pertama-tama kita perlu mengerti tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu kembali kepada Tuhan Yesus. Kita perlu berfokus kepada Dia. Karena pada waktu kita mulai berfokus kepada Dia dan mengerti apa yang firman Tuhan katakan. You shall know the truth. And the truth shall set you free. Engkau akan tahu apa itu kebenaran. Kebenaran yang mutlak, yang absolut. Dan kebenaran ini pada waktu engkau mulai terima, engkau hidupi, engkau pelajari, engkau rubah cara berpikirmu, engkau masukkan dalam hatimu. Maka kebenaran ini akan merubah engkau dari dalam keluar. Nah kemudian fokus kepada Tuhan Yesus tentang apa yang Dia katakan. 3 hal tadi yang kami katakan. Yang pertama, belajarlah unconditional love. Kalau Anda berkata nggak mungkin bisa saya mengerti unconditional love. Memang nggak mungkin. Coba kalau Anda berdiri di depan kaca. Coba pikirkan 10 tahun terakhir. Sebutkan dosa-dosa terparah yang pernah Anda pikirkan dan lakukan. Tahukah Anda pada waktu Anda sudah bertobat. Secepat Anda menarik nafas. Secepat itu pula Tuhan mengampuni dosa Anda. Jadi pada waktu Tuhan yang terlebih dahulu mengasihimu dan saya tanpa syarat. Maka kita pun harus mau belajar untuk mengasihi suami, istri, orang tua, anak-anak kita yang sudah bersalah kepada kita, memalukan nama keluarga, kita harus tanpa syarat untuk mengampuni mereka. Kemudian yang kedua, saling melayani. Kita nggak bisa untuk aku, diriku, dan saya, tetapi saling melayani. Rendahkan dirimu di hadapan keluargamu, layani mereka dengan satu parameter indikator bahwa seakan-akan standar perlakuan yang Anda mau berikan adalah memperlakukan keluargamu bagaikan keluarga kerajaan. Jadi Anda punya satu standar yang tinggi, perlakukan suamimu sebagai selayaknya seorang raja. Perlakukan istrimu selayaknya sebagai seorang ratu. Perlakukan anak-anakmu selayaknya sebagai anak-anak pangeran atau putri daripada sebuah kerajaan. Walaupun kerajaanmu rumahnya sangat sederhana. Misalnya rumah sederhana atau RSS sekalipun, itu tidak masalah pemirsa sekalian. Karena ini berbicara masalah hati dan cara berpikir. Pada waktu hatimu sesuai dengan firman Tuhan, cara berpikirmu seperti yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sekecil apapun rumah tanggamu atau rumah fisikmu, selebar surga itu ada di dalam hati saudara. Yang ketiga, belajar untuk berserah kepada Tuhan. Poin yang pertama, poin yang kedua ini berfokus kepada apa yang Anda mau pelajari dalam firman Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk melepaskan mereka. Tuhan punya cara untuk merubah hati seseorang. Anda tidak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk merubah orang lain. Anda bisa ngamuk, Anda bisa sekolahkan mereka, tetapi itu semua adalah empowerment. Anda hanya diberikan kekuatan untuk memperkuat seseorang untuk berani membuat keputusan. Belajarlah untuk mengerti apa itu yang benar. Tidak saja melakukan keputusan yang baik, tetapi mulailah teliti bahwa sesuatu yang baik harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan karena Tuhan punya waktu. Kita nggak bisa mendesak Tuhan supaya anggota keluarga kita berubah sekarang. Itu namanya egois. Kemungkinan Anda yang perlu berubah. Jadi pada waktu kita mulai berserah kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk mendatangkan kebaikan. Tepat pada waktunya. Nama Bapa di surga pasti akan dipermuliakan. Anda diberkati para pemirsa sekalian, ya. Kalau Anda diberkati, Anda percaya bahwa Tuhan sedang berbicara melalui Love Revolution di Good News Program. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mari pemirsa. Engkau yang tahu bahwa engkau perlu revolusi daripada Kristus. Buka hatimu dimanapun kau berada. Dan Tuhan kau lawat mereka. Hanya engkau yang bisa memulihkan pernikahan ini. Hanya engkau yang memulihkan masa depan mereka. Segala sesuatu yang sudah hancur, sudah binasa, sudah rusak. Yang tidak mungkin secara manusiawi dibetulkan, dibenarkan kembali. Tuhan nyatakan kedaulatanmu. Biarlah firman-Mu, satu kata daripada engkau, akan merubah
sepanjang aspek kehidupan kami. Engkau terima pemirsa? Engkau terima. Biarlah kebenaran firman Tuhan dimanifestasikan dalam hidupmu. Dalam pernikahanmu, aku panggil pemulihan untuk suami, untuk istri, orang tua dan anak-anak. Engkau terima pemirsa, engkau terima. Di dalam nama Yesus, pulih pernikahanmu, pulih masa depanmu. Tuhan mengasihimu lebih daripada hidup. Dan aku memberkati keluarga saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Amin. Wow, Haleluya. luar biasa. Terima kasih Pastor Daniel. Thank you, Marsha. Dan juga terima kasih Pastor Thank you. Debbie buat Thank you, semuanya. Marsha. Ya. Pemirsa, kalau pemirsa saya percaya pemirsa pasti saudara sekalian diberkati untuk pembahasan kita kali ini. Yes. Dan kalau saudara pingin tahu lebih jauh lagi, saudara bisa langsung mendapatkan buku ini di Tokopedia. penting, ya. Love Revolution. Dan terima kasih juga untuk Good News Home Band juga. Untuk Michelle, untuk Nova juga, dan untuk Echa, terima kasih buat semuanya. Dan sebelumnya saya Marsha Manopo, kami pamit dulu. Dan sampai ketemu di episode Good News berikutnya. Tuhan Ya. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, and follow. Tuhan memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.